Yang pertama itu kisi-kisinya tuh hubungan cepat lambat gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang. Jadi soalnya itu ada di soal nomor 2. Dalam waktu 5 sekon 10 gelombang melewati sebuah kapal, jarak 2 puncak gelombang berurutan dalam 20 cm. Tentukan panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, sama cepat lambat gelombang kan. Nah, pertama itu kita cari dulu panjang. Kita apa dulu? Apa yang diketahui? T kan? Nah, berarti diketahui T-nya itu adalah 5 sekon. Terus N-nya ini N-nya adalah 10 gelombang. Berarti N-nya adalah 10. Terus diketahui 2 puncak gelombang berurutan 20 cm. Nah, gambar dulu, digambarkan gambar gini ya. Nah, terus ini puncaknya pertama, ini puncak kedua. Katanya 2 puncak ini panjangnya itu 20 cm. Itu sama dengan apa ini? Ini setengah berarti 1, setengah berarti 1. Berarti itu apa? Lambda kan? Berarti 20 cm ini sama dengan lambda. Yang pertama ditanya adalah panjang gelombang. Ya udah, berarti panjang gelombangnya adalah lambda sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Yang B apa? Periode. Nah, yang B itu kan periode. Periode itu apa? T besar. Berarti T besar itu ingat aja titan. Jadi T per N. T-nya tadi 5 per 10. Jadi 5 per 10 itu berapa? 1 per 2 kan? 1 per 2 sekon. Berarti itu adalah jawabannya 0,5 sekon. Terus yang C-nya itu adalah frekuensi gelombang. Oke, berarti C sama dengan frekuensi itu rumusnya F sama dengan Fanta boleh. 1 per T boleh juga. Karena kita udah dapat si T-nya tadi, ya udah 1 per T aja. Jadi 1 per 2 sama dengan 2 Hz. Kalau frekuensi itu Hz. Dah, terus yang D-nya apa tuh? Cepat lambat gelombang. Nah, ini nih sebenarnya cepat lambat inilah yang ada hubungan dengan panjang gelombang dan juga frekuensi. Kenapa? Karena V sama dengan lambda dikali F. Lambda ini adalah panjang gelombang, V ini adalah cepat lambat, F ini adalah frekuensi. Jadi lambdanya tadi 0,2 dikali 2. Kenapa 2? Karena F-nya tadi 2 kan? Jadi cepat lambatnya adalah 0,4 meter per sekon. Jadi kayak gini lah soal esai nomor 1. Nomor 2, beda fase dan beda sudut fase antara titik P dan Q berjalan. Nah, ini adalah besi. Besi itu merupakan beda fase. Rumusnya delta X per lambda. Ini beda sudut fase. Rumusnya theta sama dengan omega kali T plus minus K kali X. Biasanya ini nih plus minus nih kurang aja. Biasanya Bu Rita pakai kurang. Nah, langsung aja lah ya. Ini soalnya adalah ujung utas tali diletakkan harmonik dengan periode 0,5 sekon dan amplitudo 6 cm. Getaran ini merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat lambat 200 cm per sekon. Nah, kita abaikan yang ditanya ABC, kita lebih fokus ke D, tapi kita tambah nanti beda fase dengan beda sudut yang ditanyakan. Nah, tapi kita pakai T si ini dan pakai X si ini. Nah, kita langsung aja buat diketahui. Jadi diketahui ini pertama periode T besar sama dengan 0,5 sekon. Terus diketahui lagi amplitudo 6 cm. Berarti itu apa? Simpangan kan? Berarti simpangannya A sama dengan 6 cm. Nah, terus apa lagi? Kanan sepanjang cepat lambat. Berarti V sama dengan 200 cm per sekon. Terus apa lagi nih? Nah, ini X nih. Kenapa X? Karena dia simpangan di titik B yang berada pada ini dari ujung tulas tali yang digetarkan. Berarti X-nya
27,5. Aduh, 27,5 cm. Ini lagi, pada saat ujung getar telah bergetar selama 0,2. Apa itu 0,2 sekon? Ya pasti waktu, berarti T. T sama dengan 0,2 sekon. Oke. Langkah utamanya apa yang kita cari untuk mendapatkan ini, omega? Caranya kita buat simpangan. Jadi simpangan sama dengan A sin omega kali T dikurang K kali X, kan? Jadi simpangannya sudah dapat tadi 6. Buatlah 6 sin omega ini rumusnya adalah 2pi per periode. Oke, kali T dikurang K ini rumusnya adalah 2pi per lambda kali X. Oke, langsung aja ya. 6 sin 2pi per periode berapa tadi? Periode 0,5 dikali waktu 0,2. Oke, dikurang ini berapa nih? Lambda nggak tahu kan, tapi kita punya cepat lambat dan juga kita punya si periode. Gimana cara lambda? Caranya cari dulu V sama dengan lambda per T. V-nya 200 sama dengan lambda per 0,5. Jadi lambda sama dengan 100. Nah, dapat si lambda. Berarti lambdanya ini 2pi per 100. X-nya berapa tadi? 27,5. Oke. Berarti dikali 27,5. Nah, terus kalau udah kayak gini, tinggal kita apa namanya tuh, kita ituin lah si ini nih kan. Jadi 2 per 0,5 itu kan 4, berarti 6 sin 4pi kali T kali 0,2 aja boleh juga, T aja lah ya, kita misalkan dia T dikurang 2pi per 100 itu berapa? 0,02 kalau salah kan. Oh iya ya, ini naik ke atas kan. Jadi 0,02 pi dikali X. Ini X tadi kan 27,5. Dah. Berarti kita tahu omeganya adalah 4pi. Terus kita tahu K-nya 0,02. Aduh, paket. Oke, lanjut ya. Jadi yang ditanya itu adalah beda sudut fase dulu pertama. Jadi theta sama dengan omega kali T dikurang K kali X. Omeganya 4pi. Dikali T-nya berapa tadi ya? 0,2. Dikurang 0,02 K-nya kan? 0,02 pi. X-nya tadi 27,5. Oke. Jadi dapatlah tetanya itu. Nah, pakai aja kalkulator kan. Terus dapatnya itu 0,25 pi. Nah, inilah dia tetanya, beda sudut fase itu. Nah, terus yang ditanya apa lagi? Beda fase. Oke, beda fase ini besi. Nah, delta X-nya kan kita nggak tahu X yang pertamanya berapa kan? X2-nya. Nah, jadi kita ada juga besi ini rumusnya theta per 2pi. Jadi masukkan aja deh di sinilah ya. Jadi masukin aja psi sama dengan theta per 2pi. Nah, tetanya berapa tadi? 0,25 kan? 0,25 pi per 2pi. Coret pi-nya 0,25 bagi 2 itu tuh 1/8. 1/8. Itulah jawabannya. Yeay. Nomor 3. Aduh. Persamaan efek Doppler. Jika tidak ada angin, rumusnya Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Jika ada angin, rumusnya V aksen plus minus Vp per V aksen plus minus Vx kali Fs. V aksen ini merupakan anginnya.
caranya carinya kayak mana? V aksen sama dengan V plus minus VA. Nah, perlu diketahui V itu adalah ketetapan 340 kan. Jadi soalnya nih, seorang pengamat bergerak mendekati ambulan yang diam dengan kecepatan 50 meter per sekon. A. Tentukan frekuensi sirena ambulan yang diterima pengamat jika frekuensi ambulan 350 Hz. Yang B. Jika ada angin yang bertiup menuju pendengar dengan kelajuan 10 meter per sekon berupa frekuensi sumber bunyi yang diterima pendengar. Oke, langsung. Diketahui VS lah berarti kan, karena dia diam 0. Terus VP 50 meter per sekon. Terus Fs tadi diketahui juga 350 Hz. Ya tinggal masukin aja rumus Fp apa? V plus Vp per V plus Vs dikali dengan Fs. V nya tadi ketetapan aku bilang kan. Berapa? 340 ditambah Vp nya berapa? 50 per 340 ditambah 0. Vs nya 0 kan. Oke, Fs nya aduh rambutku. Fs nya tadi berapa? 350. Oke, udah tinggal kalkulator aja, dapatlah jawabannya 401,5 Hz. Kayaknya besok tuh soalnya nggak apalah, angka cantik mungkin, ini kan angka jelek. Oke, lanjut yang B ya. Ini kan yang A kan, yang A. Lanjut yang B. Jadi yang B itu adalah apa tadi soalnya? Yang B itu jika ada angin ya. Berarti rumusnya Fp sama dengan, ada V aksennya, bedanya ada V aksen aja sih, plus Vp per V aksen plus Vs dikali Fs. Berapa V aksennya? 350. Kenapa? Kita buatlah ya caranya di sini ya. Cari dulu V aksen. V aksen tadi rumusnya apa aku bilang? Nih, V plus minus VA. Oke. Berarti V plus VA dari 340 ditambah 10. Jadi 350. Oke. V aksen udah dapat 350, tinggal masukin 350 plus 50 per 350 ditambah 0 dikali Fs nya berapa? 350 kan. Dah tinggal kalkulator, dapatlah 400 Hz. Dah siap nomor 3. Lanjut intensitas bunyi, semangat. Oke, contoh soal. Nggak usah, kita ini dulu ya. Jadi intensitas bunyi itu rumusnya adalah I sama dengan P per A. P ini apa? P ini merupakan daya atau watt. A ini merupakan luas permukaan. W ini merupakan energi atau joule. Ini T ya. Kenapa bisa dapat W per T per A? Karena ini. Karena P itu W per T. Ya. Nah, terus I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Kenapa? Karena A dari ini bisa aja jadi ruas volume bola. Nah, ini nih. Ini adalah rumus perbandingan intensitas bunyi pada titik-titik yang berjarak R1 dan R2. Nah, Bu Rita suka keluarin soal ini. Jadi kalian hafal aja ini. Nah, jadi I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, jadi contoh soalnya ini. Intensitas gempa pada jarak 100 km dari sumber gempa adalah 8 kali 10 pangkat 6 watt per meter kuadrat. Berapa intensitas gempa itu di titik yang berjarak 400 km dari sumber gempa? Oke. Berarti diketahui I1-nya sama dengan berapa tadi? 8 kali 10 pangkat 6. Oke, 8 kali 10 pangkat 6. Terus yang ditanya adalah intensitas gempa itu di titik berjarak 400 km. Oke. Berarti yang ditanya apa? I2. Berapa I2-nya ya? Nah, jadi R2-nya diketahui 400, ya kan? Oke, berarti R2 diketahui 400. 400 apa? Kilometer kan? 400 kilometer. Ke meter berapa? Jangan lupa kilometer ke meter dikali pangkat 3. Kali 10 pangkat 3 berarti ya. R1 lagi. R1 berapa? 100 kilometer kan? Oke. R1 100 dikali 10 pangkat 3. Dah, tinggal masukin. I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat.
Nah, I1 nya berapa tadi? 8 kali 10 pangkat 6 per I2 sama dengan R2 nya berapa tadi? 400 kali 10 pangkat 3 kuadrat, jangan lupa, per 100 kali 10 pangkat 3 kuadrat, ya kan? Nah, pokoknya apa, kali silang ini ya, itulah jawabannya itu 5 kali 10 pangkat 5 watt per meter. Ya, intinya kalau misalkan kali ininya ya udah tahu kan, tinggal pindah ruas. Oke, lanjut. Selanjutnya itu sumber bunyi pada dawai. Ya udah, ingat aja F0, F atas dasar pertama, rumusnya V per 2L. Kalau F menuju N, N tambah 1 kali F0. Misalnya yang ingat juga kalau F0 ini itu tuh adalah nada dasar. Dia nada dasar, tapi harmoniknya harmonik yang pertama. Jadi kalau misalkan harmonik kedua berapa? Nada atas pertama kan? Tapi harmoniknya kedua. Jadi tinggal masukin aja di sini rumusnya, nanti dapatlah berapa gitu. Jadi ketahui V sama L nya. Aku nggak ada nyata soalnya, cari sendiri aja. Oke, udah. Bye bye.